Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Natasha dengan NP 4423210003. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan eksplorasi dan konfigurasi dasar pada modul ESG di ODOS 19. Modul ESG atau Environmental, Social, and Governance berfungsi untuk membantu perusahaan memetakan dan melaporkan jejak karbon dari berbagai aktivitas operasional mereka. Sebelum kita bisa mencatat dan menganalisis data emisi, kita perlu memastikan bahwa semua pengaturan dasar telah dikonfigurasi dengan benar. Ketika pertama kali kita membuka modul ESG, pada tampilan awal atau dashboard akan terlihat 3 kategori menu utama. Yang pertama adalah menu Collect, yaitu tempat kita untuk mencatat seluruh aktivitas yang menghasilkan ataupun mengurangi emisi, seperti penggunaan bahan bakar, konsumsi listrik, perjalanan dinas, hingga pembelian kredit karbon. Yang menu kedua yaitu Measuring, yang berfungsi untuk menampilkan laporan serta hasil analisis dari data emisi yang telah dicatat. Melalui menu ini, kita bisa melihat grafik total emisi per periode, per kategori, atau berdasarkan lokasi tertentu. Menu ketiga adalah Configuration, yang menjadi bagian paling penting sebelum proses pencatatan dimulai. Disinilah kita menyiapkan berbagai data master agar sistem dapat menghitung emisi secara otomatis dan akurat. Langkah pertama dalam proses konfigurasi adalah masuk ke menu Configuration di bagian atas. Di dalam menu ini terdapat beberapa data master yang harus kita siapkan. Pada pilihan Emission Factor, di sini berisi daftar faktor emisi, yaitu nilai konversi yang digunakan sistem untuk mengubah jumlah aktivitas menjadi besaran emisi karbon, biasanya dalam satuan kg CO2e atau ton CO2e. Fungsi dari Emission Factor adalah sebagai dasar perhitungan otomatis. Setiap kali kita mencatat aktivitas, sistem akan mengalihkan kuantiti dengan nilai faktor ini untuk mendapatkan total emisi. Selanjutnya di Emission Sources, di sini berisi daftar sumber atau asal emisi yang terhubung dengan aktivitas tertentu. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber energi atau proses yang menimbulkan emisi. Misalnya kendaraan logistik, mesin generator listrik, atau kegiatan pembelian kredit karbon. Dengan mendefinisikan sources, perusahaan dapat melacak dari mana asal emisi terbesar mereka. Selanjutnya ada Sources Database. Bagian ini berisi database referensi faktor emisi standar dari berbagai lembaga internasional seperti IPCC, EPA, atau GHG Protocol. Tujuannya agar pengguna tidak perlu menambahkan faktor emisi secara manual. Kita cukup memilih atau mengimpor sumber data dari database sehingga nilai faktor yang digunakan lebih valid dan mengikuti standar global. Selanjutnya kita akan mencoba membuat pencatatan baru. Di sini kita pilih yang new. Kita contohnya yaitu pembelian kredit karbon pada tahun ini. Selanjutnya kita isi tanggalnya. Kita isi di tanggal 9 November. Di emission faktornya,
Ini saya sudah mengisi emission factor, company, quantity, lalu bisa kita save. Ini kita ke dashboard. Kita pilih yang analis kita value. Di sini kita dapat melihat emission, amount, uncertainty, uncertainty, quantity, dan jumlahnya. Di sini saya memilih di quantity karena tadi saya memasukkannya jumlah per unit. Di sini ada di 20.000 seperti yang sudah saya masukkan sebelumnya. Sini ada pie chart-nya. Jadi, proses lengkapnya dimulai dari membuka menu configuration untuk memeriksa emission factor, emission sources, dan sources database. Kemudian kita membuat pencatatan baru di dashboard Qualec dengan data pemberian kredit karbon pada tahun ini, memilih faktor yang sesuai dan menyimpannya. Setelah itu, hasilnya bisa langsung dianalisis melalui menu carbon analysis, di mana kita bisa melihat perbandingan antara emisi yang dihasilkan dan emisi yang dikompensasi secara visual. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan bisa memiliki laporan jejak karbon yang lebih akurat dan transparan. Modul ESG di ODO 19 memungkinkan semua data emisi dan kompensasi kerekam secara sistematis, sehingga membantu perusahaan dalam mencapai target keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan global. Sekian video dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.